warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Febrianti, asal Universitas Negeri Jakarta dari kelompok 2 Modul Nusantara di Universitas Jambi. Hari ini, saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke tempat yang sangat inspirable untuk kita sebagai masyarakat Indonesia agar tetap menjaga warisan-warisan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur. Tapi walaupun jalan-jalannya secara virtual, jangan sedih ya, karena informasi ini dapat menambah wawasan kalian untuk tempat yang akan kita bahas yaitu Kompleks Candi Muara Jambi. Oke, langsung aja kita mulai dengan informasi pertama, yaitu mengenai sejarah. Sejarah Kompleks Candi Muara Jambi ini memiliki hubungan yang erat dengan Suwarna Dwipa atau Pulau Sumatera yang pada masanya dijadikan sebagai tempat untuk berdagang, penyebaran agama, politik, dan kebudayaan. Hikayat dinasti Tang mengemukakan bahwa terdapat pendeta yang ingin melakukan perjalanan ke Nalanda di India. Namun, dalam perjalanannya, ia singgah terlebih dahulu ke kerajaan Melayu selama 2 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta. Saat pendeta tersebut, yaitu Bud It Singh kembali dari Nalanda, kerajaan Melayu ini sudah menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya. Nah, dari penjelasan tersebut, Candi Muara Jambi ini diyakini sebagai peninggalan kerajaan Buddha Mahayana yang berkembang pada abad ke-7 sampai 12 Masehi. Tetapi, berbeda seperti candi-candi lain, Candi Muara Jambi ini fungsi utamanya sebagai universitas atau tempat pembelajaran untuk menyebarkan agama Buddha. Nah, sampai sini, dari penjelasan tersebut, mungkin timbul pertanyaan, kalau memang bangunan ini sudah dibangun sejak lama, yaitu pada abad ke-7 sampai 12 Masehi, dan kondisinya yang tertimbun tanah, bagaimana dapat ditemukan? Jawabannya, karena pada tahun 1820 terdapat angkatan laut dari kerajaan Inggris yaitu S.C. Kirk yang sedang melakukan penyisiran di daerah-daerah sungai, salah satunya Sungai Batanghari. Lalu, ia menemukan gundukan-gundukan tanah dan langsung menduga bahwa itu adalah peninggalan kerajaan terdahulu. Proses ini pun berlanjut mulai dari penemuan tersebut ditindaklanjuti oleh peneliti Belanda sampai pada masa peralihan ke pemerintahan Indonesia dengan melakukan peninjauan dan pemugaran. Nah, Candi Muara Jambi ini disebut sebagai candi terluas di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dengan luasnya mencapai 3.981 hektar yang terdiri dari 110 candi dan 85 menapo atau gundukan tanah. Namun saat ini candi yang telah dilaksanakan pemugaran baru 14, yaitu ada Candi Kedaton, Candi Gumpung, Candi Patah, Candi Tinggi 1, Candi Kembar Batu, Candi Cina, Candi Teluk 1, Candi Teluk 2, Candi Astano, Candi Sialang, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, dan Candi Koto Mahligai. Tour guide saya mengatakan bahwa untuk mengunjungi 14 candi tersebut dibutuhkan waktu 2 hari karena jarak antar candi yang cukup jauh. Oleh karena itu, pada kunjungan modul Nusantara kali ini, kami hanya mengunjungi 3 dari 14 candi, yaitu Candi Kedaton, Candi Gumpung, dan Candi Tinggi. Tapi sebelum kita bahas ketiga candi tersebut, kami diberikan kesempatan untuk masuk ke ruangan yang hanya dibuka oleh orang-orang tertentu. Ruangan tersebut berisi peninggalan-peninggalan dari candi yang sudah ditemukan. Yang pertama, ada Arca Prajna Paramita. Prajna Paramita dalam ajaran Buddha berarti Dewi Kebijaksanaan dengan sikap tangannya yaitu Dharma Cakra Mudra yang berarti memberi dan menerima. Arca ini duduk di atas Padmasana yang tertutup kain panjang
dengan sikap kaki disilangkan dan telapak kaki kanan menghadap ke atas. Lalu yang kedua ada Padmasana. Padmasana ini fungsinya sebagai dudukan arca yang menjadi bagian dari kegiatan ritual. Yang ketiga ada Umpak Batu. Umpak batu ini ditemukan di Candi Gedong 1 yang menunjukkan bahwa bangunan candi bagian bawah terbuat dari bata, sedangkan bagian atasnya terbuat dari genteng terakota. Yang keempat, ada arca Gajah Singa dan arca Gajah Mahkota. Keduanya ini ditemukan di Kompleks Candi Koto Mahligai. Yang keenam, ada Dwarapala. Dwarapala ini ditemukan pada April 2002 yang umumnya berada di kanan atau kiri gerbang bangunan candi dengan fungsi sebagai penjaga dari pengaruh buruk, penjaga hal-hal yang sakral, dan penjaga air kehidupan. Tapi Dwarapala Candi Muara Jambi ini memiliki raut wajah senyum, tidak seperti candi lain yang memiliki taring, dengan filosofi bahwa Candi Muara Jambi terbuka bagi siapapun yang ingin belajar agama Buddha. Lalu yang keenam, ada Makara. Makara merupakan sosok penjaga yang terletak di depan pintu masuk candi. Dalam mitologinya, menggambarkan unsur dari beberapa binatang seperti Garuda, gajah, dan ikan. Yang ketujuh, ada batu Padma. Batu ini ditemukan pada bulan Mei 1998, tepatnya di sebelah utara struktur Candi Gedong 2. Pada tepi lubang memiliki pahatan berupa ukiran bunga teratai sebagai lambang kesempurnaan. Batu ini diduga berfungsi untuk kegiatan ritual. Nah, selanjutnya ada kumpulan bata-bata yang digunakan untuk membangun candi. Bata ini memiliki beragam ukiran seperti bercap kaki kecil manusia, kaki binatang, relief mata kaki, dan sulur-sulur daun. Lalu yang kesembilan ada tembikar. Nah, tembikar ini merupakan barang yang terbuat dari tanah liat. Pada kompleks candi ditemukan beberapa tembikar seperti kendi, celupak, jambangan, dan sebagainya. Yang terakhir, kami menemukan ada kumpulan-kumpulan keramik yang terbuat dari porselin, tapi kondisinya sudah tidak utuh lagi. Bentuk keramiknya tuh cukup variatif seperti guci, piring, mangkuk, botol, figuran binatang, dan lain-lain. Oke, kita udah bahas cukup banyak ya. Udah bahas sejarah, lalu ada ruang penyimpanan arca. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian ke pembahasan intinya, yaitu mengenai 3 candi yang telah dikunjungi. Ada Candi Gumpung. Candi Gumpung ini menjadi candi yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat penyimpanan arca dan benda-benda lain. Candi ini diberikan nama Gumpung sesuai penyebutan masyarakat setempat untuk benda atau barang yang tidak memiliki atap. Candi ini pertama kali disebutkan oleh Snitcher pada laporannya di tahun 1937 dan diperkirakan dibangun pada abad ke-9 sampai awal abad ke-10 Masehi. Yang kedua yaitu ada Candi Tinggi. Menurut Snitcher, candi ini termasuk dalam Candi Gumpung. Namun, masyarakat setempat lebih sering menyebutnya dengan Candi Tinggi karena bangunannya yang lebih tinggi dibandingkan candi-candi lain. Nah, candi ini itu dikelilingi oleh pagar dan parit dengan berbagai barang penemuan seperti batu emas, batu mulia, kaca Persia, besi, dan benda-benda yang terbuat dari logam atau perunggu. Yang ketiga, yaitu Candi Kedaton. Candi ini merupakan candi yang paling besar di antara candi-candi di Kompleks Candi Muara Jambi. Di candi ini ditemukan benda-benda peninggalan antara lain ada Padmasana, arca gajah, belangga perunggu, dan lain-lain. Oke,
Baik, setelah masuk ke dalam pembahasan candi yang saya kunjungi, kita akan masuk ke informasi terakhir mengenai kontribusi yang akan saya berikan terkait dengan prodi yaitu pendidikan ekonomi. Di sini saya akan membahas dua konteks. Yang pertama, di konteks pendidikan, kontribusi yang akan saya berikan dapat berupa pemberian pemahaman kepada siswa-siswa yang akan saya ajarkan, khususnya siswa di tingkat menengah. Pemahaman tersebut mencakup pengenalan cagar-cagar budaya yang ada di Indonesia, khususnya Candi Muara Jambi, dan memberikan motivasi persuasif agar timbul rasa kepemilikan untuk menjaga warisan leluhur tersebut. Yaudah. Dari sisi ekonomi, menurut saya, branding secara digital perlu dilakukan terhadap Candi Muara Jambi dengan mempertimbangkan beberapa manfaat seperti meningkatkan pendapatan yang terkait pengelolaan candi, memperluas pengetahuan masyarakat terkait cagar budaya, dan menarik turis asing untuk mengunjungi candi tersebut. Namun, diperlukan persiapan untuk tetap menjaga struktur candi agar tidak rusak karena jumlah pengunjung yang mungkin akan meningkat. Secara spesifik, digital branding yang berhasil dari Candi Muara Jambi akan berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah dari sisi retribusi pengunjung di Candi Muara Jambi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kalian telah ikut saya berjalan-jalan secara virtual dengan membahas kompleks Candi Muara Jambi dari mulai sejarah, ruangan peninggalan arca dan benda-benda, lalu ada 3 candi yang saya kunjungi, dan terakhir ada kontribusi dari prodi yang saya ampu yaitu pendidikan ekonomi. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.